Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini. Sekaligus bersamaan kita memperingati Hari Pendidikan GKE. Walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online, tidak mengurangi makna dari ibadah tersebut. Stay at home, jaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker bila keluar rumah. Pendeta yang melayani kita pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Rimbu Najib, didampingi oleh penetua Bapak Teras Sahai dan Ibu Letiwati. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita persiapkan hati dan keberadaan kita memasuki ibadah. Kita mengangkat pujian kita dari PKJ nomor 13 bait yang pertama, jemaat diundang berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Jemaat, marilah kita hening sejenak. Hikmat Tuhan adalah pendidikan tertinggi bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat badai hidup menerpaku,
Jemaat, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang baru yang Engkau ciptakan ini. Ampunilah dosa-dosa dan salah kami yang kami perbuat terhadap Tuhan melalui sesama kami, dengan perbuatan, perkataan, pikiran, dan niat hati kami. Layakkanlah kami untuk memuliakan Engkau, mendengar firman-Mu hari ini, dan berkatilah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, kita nyanyikan pujian kepada Tuhan dengan kidung jemaat nomor 285 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhanlah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku diserahkannya, dan karena namanya ditunjuk jalan jalanmu yang lurus dan Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian bunyinya. Tuhan, gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. kakiku, terang bagi jalan.
di sisiku, dan takkan ku gopoh asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jangan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi dan salam damai sejahtera Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allahku, sekarang hamba-Mu ini menghadap hadirat-Mu yang kudus, tidak datang dengan kata-kata yang indah, melainkan berdiri di sini dalam segala kekurangan. Memohon belas kasih Tuhan, kiranya berkenan untuk melengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat yang datang daripada-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kehendak-Mu melalui firman yang sesaat lagi akan dibacakan. Jauhkan roh-roh jahat dan roh kegelapan, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nas Alkitab yang akan menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10 dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membukakan pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada murid-murid kepada mereka,
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati Hari Pendidikan GKE. Sekaligus minggu ini disebut juga dengan Minggu Yubilate. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kalimat ini adalah syair nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud ketika bangsa Israel lepas dari tangan tentara Asyur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sedang mengalami pergumulan menghadapi COVID-19. Kemarin saya menonton video yang dikirim teman melalui WA Group yang memperlihatkan situasi masyarakat Italia dan dalam menghadapi COVID-19 sekarang ini. Di belahan dunia lain dan khususnya Kalimantan Tengah, situasinya dalam keadaan stay at home. Bahkan Gubernur Kalteng menyampaikan bahwa masa tanggap darurat COVID-19 ini diperpanjang mulai tanggal 17 April hingga 25 Juni tahun 2020 sebagai usaha untuk mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Tetapi justru masyarakat Italia keluar dari rumah, tersungkur di alam terbuka dan berseru kepada Tuhan bahwa mereka tidak punya kekuatan dan kemampuan lagi untuk menghadapi COVID-19 ini. Mereka pasrah. Timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, masih bisakah kita bersorak-sorak bagi Allah Yubilate? Mari kita kembali ke dalam nas kita. Injil Yohanes pasal yang 10 ayat 1 sampai 10. Dan saya akan memberi judul renungan hari ini, tak berkesudahan kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Mazmur 23 maupun Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang perumpamaan gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, Yesus menjelaskan bahwa domba-domba akan berjalan mengikuti gembala karena mereka mengenal suaranya. Sebaliknya domba-domba itu akan melarikan diri ketika mendengar suara pencuri karena mereka merasa hidup mereka terancam. Inti dari perumpamaan itu tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6. Maka Yesus menegaskan bahwa Ia adalah gembala tersebut dan kita adalah domba-domba gembalaannya, sebagaimana Daud menggambarkannya dalam Mazmur 23.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat apa yang dilakukan Tuhan buat kita sebagai gembala-gembalanya. Gembala memanggil nama kita masing-masing, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gembala menyegarkan jiwa kita, menuntun kita di jalan yang benar. Sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman. Luar biasa Bapak Ibu, kita sangat beruntung karena memiliki gembala yang memperlakukan kita secara istimewa dan luar biasa. Dan tanggung jawab ini didefinisikan oleh Yesus dalam ayat yang ke-10 bagian akhir, yang berbunyi demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Artinya hidup yang diberikan oleh Tuhan itu bukan dalam arti yang sempit sebagaimana kita biasanya mengartikan, yaitu bahwa hidup itu ketika hanya ada napas yang berkesinambungan, jantung yang berdetak, serta otak yang masih beraktivitas. Itulah biasanya yang kita artikan dengan hidup. Namun sesungguhnya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, yakni kehidupan bukan senantiasa yang ada napas, melainkan kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada otoritas kepemimpinan Tuhan. Sebagai gembala kehidupan kita, sebagai pencipta hidup kita. Dengan demikian, maka hari-hari kita menjadi hari-hari yang meyakini akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu, maka dalam saat-saat yang membuat kita sedih, kita bisa tersenyum. Kita bisa menikmati mujizat Tuhan. Kita bisa berpengharapan dalam keputusasaan. Kemenangan saat kita kehilangan kekuatan. Itulah bagian yang dilakukan Tuhan untuk kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang apakah bagian yang dilakukan kita sebagai pendidikan hidup? Yang pertama adalah Tuhan ingin kita mengenal suaranya, mentaatinya, dan percaya akan janjinya. Janji Tuhan dalam Alkitab adalah iya dan amin. Pasti terlaksana bagi orang percaya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita perlu bijaksana mengimani dan mengamininya. Ayat Alkitab Bapak Ibu yang tidak muncul tepat pada waktunya akan membuat kita gagal memahami kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, menciptakan rasa aman yang palsu. Kita dapat melihat contoh ketika Yesus dicobai. Iblis berkata, "Ubahlah batu ini menjadi roti." Waktunya tepat. Karena pada waktu itu perut Yesus sedang kosong setelah ia berpuasa. Tetapi karena Yesus mengenal bahwa suara itu adalah suara iblis, bukan suara Allah, maka ia menolaknya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
pengaruh COVID-19 ini, sasarannya bukan semata-mata supaya hubungan kita dengan sesama menjadi putus, karena kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain sebagaimana biasanya, atau karena kita hanya tinggal di rumah, ataupun pada kehilangan ekonomi kita, sehingga ekonomi kita menjadi tidak menentu, bahkan ada banyak orang yang kekurangan. Melainkan sasarannya adalah menyerang relasi kita dengan Tuhan, yaitu masih bisakah kita beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya, mentaatinya, serta mengimaninya sebagai Tuhan pencipta hidup kita dan hidup yang berkelimpahan, sehingga kita bisa bersorak-sorai bagi Allah. Yang kedua, Tuhan ingin kita selalu bersyukur, meyakini bahwa Ia tak pernah kekurangan kuasanya, serta kita percaya akan perlindungannya, penjagaannya, pemeliharaannya, berkatnya. Saat ini kita mungkin tidak berkelimpahan secara materi ataupun harta jasmani, namun kita tidak berkekurangan dalam harta rohani. Sebab kuasa Tuhan akan melakukan yang lebih besar daripada kekhawatiran kita, lebih besar dari kekurangan kita. Ketika kita mempercayainya, Ia pasti memberi jalan keluar. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jadilah berani. Mungkin sekarang Tuhan sedang mengajak kita berjalan di lembah kekelaman COVID-19. Ketakutan mungkin pula akan muncul. Ketakutan mungkin akan muncul ketika kita tidak mampu memberi respon yang benar atas apa yang terjadi. Masalah bertambah besar ketika takut atau ketakutan menimbulkan atau menumpulkan nalar dan akal sehat kita. Jadi, mengelola emosi dan menentukan respon yang benar merupakan solusi untuk menaklukkan ketakutan yang berlebihan. Kita tidak memiliki kuasa untuk menghindari badai kehidupan ataupun kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Namun selalu ada tangan Tuhan yang menuntun, menopang kita dengan kekuatan kasih, dengan kekuatan kuasa, dengan kekuatan kesetiaannya. Itulah yang menyanggupkan kita untuk melangkah melanjutkan kehidupan kita di masa depan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah memberkati waktu kami sehingga ada saat untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolong kuatkan semangat kami untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini yang menjadi bagian kami. Saat ini kami menaikkan doa khusus buat kami bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang mengalami pergumulan dan penderitaan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini.
Kemampuan dan kekuatan kami terbatas untuk menghindar. Tetapi kami percaya bahwa saat ini kami sedang diuji bagaimana melewati semua ini. Kami mohon Tuhan menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Kami mohon kepada Tuhan untuk berkenan menutup bungkus kami dengan kuasa dan hikmat-Mu. Semua dokter dan perawat yang telah membaktikan diri untuk merawat mereka yang sakit, tutup bungkus mereka Bapa, agar mereka menjadi alat menyatakan kemuliaan Tuhan, merawat mereka yang sakit, yang kini sedang membutuhkan pertolongan. Hiburkan yang sedang berduka cita saat ini karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Tuntun mereka untuk menemukan maksud Tuhan di balik semua yang terjadi. Untuk Kalimantan Tengah, wali kota dan sekda kota, serta semua masyarakat yang terkena virus corona ini, mohon belas kasih Tuhan untuk menyertai mereka dan memulihkan mereka. Sertailah para petani, nelayan, pedagang, pengusaha, ABRI, kepolisian, pegawai negeri maupun pegawai swasta yang semuanya mengalami kegelisahan karena pengaruh COVID-19 ini, agar mereka tentram dalam melakukan aktivitas mereka dan merasakan bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh cinta kasih memeluk mereka, sehingga mereka dituntun untuk meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Berkatilah mereka yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran, supaya sukacita mereka bertambah-tambah. Tuntunlah anak, balita, remaja, dan pemuda kami untuk menemukan jati diri mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Para pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, dari presiden sampai kepala desa, Tuhan karuniakan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini, agar bangsa Indonesia ini merasa tenang dalam pelayanan mereka. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Ada kesempatan untuk kita untuk memberikan persembahan syukur, tetapi sebelumnya marilah kita mendengar pengantar persembahan sebagai berikut. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepadamu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyanyian persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau berikan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya mengundang sidang jemaat bersama-sama berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat, kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kau gembala